Video pembelajaran agama Kristen SMP kelas 8. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberikan kami berbagai anugerah dan pemeliharaan. Berkatilah kami semua agar kami dapat memahami kehendak firman Tuhan, terutama kehendak Tuhan atas gerejamu di dunia. Roh Kudus kiranya menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami memahami pelajaran ini dengan baik. Iman kami dibangun, pengharapan kami tumbuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Penjabaran materi agama Kristen kelas 8 bab 2, hidup berpengharapan. Pendahuluan. Berharap datangnya Mesias. Pentingnya harapan. Mengamati dengan jeli. Refleksi. Penutup. Bahan Alkitab dari 2 Korintus 4 ayat 8. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit, kami habis akal, namun tidak putus asa. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa tekan like, subscribe, tekan lonceng, dan share. Pada bagian pendahuluan, simaklah cerita di bawah ini. Di Tagaste, Afrika Utara, tinggallah keluarga dengan 3 orang anak. Sang ibu bernama Monica. Ia seorang Kristen yang taat. Suaminya bernama Patricius, seorang pejabat tinggi yang membenci kekristenan. Anak sulungnya hidup dalam pesta pora, foya-foya, dan pergaulan bebas. Melihat perilaku anak sulungnya, Monica merasa sangat sedih. Segala cara sudah ia coba untuk menyadarkan anak sulungnya, namun Monica selalu gagal. Tetapi ia tidak putus asa. Dengan sabar, ia terus berusaha membimbing anaknya, juga mendoakan suaminya. Suatu hari, Patricius, suami Monica, sakit keras. Sesaat sebelum meninggal dunia, ia bertobat dan meminta agar dibaptis. Sayangnya, hal tersebut tidak membuat anak tertuanya berubah. Hingga suatu saat sang anak memutuskan untuk meninggalkan ibunya dan pergi ke Italia. Hati Monica benar-benar hancur. Ia begitu sedih harus berpisah dari anaknya. Monica tidak kehilangan pengharapan. Ia terus mendoakan anaknya. Saat itu pun tiba di Italia, di Milan. Sang anak bertemu dengan Uskup Ambrosius, lalu membimbingnya secara pribadi. Akhirnya pada 24 April 387, doa Monica yang dinaikkan lebih dari 20 tahun terkabul. Anaknya memberikan diri untuk dibaptis, memutuskan hidup baru, dan bertobat untuk kemudian meninggalkan dosa-dosanya. 7 bulan kemudian, sang anak kembali ke Afrika Utara dan menjadi uskup di Hippo pada usia 41 tahun. Sang anak adalah Agustinus, yang kemudian dikenal sebagai seorang bapak gereja yang disegani dan dihormati.
Pada bagian ini kita akan bahas tentang pengharapan akan kedatangan Mesias. Sejak Salomo wafat, kerajaan Israel terpecah dua. Tidak ada lagi raja yang dapat membawa bangsa itu mencapai masa kejayaan seperti zaman Daud dan Salomo. Mereka bahkan menjadi tawanan dan dibuang ke Babel. Selama itu, umat Israel menanti-nantikan Allah untuk memulihkan mereka kembali menjadi bangsa yang merdeka dan makmur, seperti yang dinubuatkan oleh para nabi. Misalnya Yesaya 40 ayat 1-2, Mika pasal 5 ayat 1-2. Akan tetapi, harapan mereka tidak juga terwujud. Selepas dari masa pembuangan di Babel, mereka malah mengalami penjajahan dari bangsa Mesir, Syria, serta Romawi. Tidak kurang dari 500 tahun mereka hidup dalam penjajahan bangsa lain. Dalam keadaan demikian, umat Israel terbagi menjadi dua kelompok. Pertama, mereka yang kehilangan harapan dan kepercayaan terhadap janji Allah. Tidak sedikit dari mereka yang memilih untuk memberontak atau menjadi penjahat yang mengacau keadaan. Kedua, mereka yang masih percaya pada janji Allah dan tetap berpengharapan akan datangnya Sang Mesias yang akan membebaskan mereka dari tangan penjajah. Dalam kelompok kedua ini ada seorang bernama Simeon. Lukas menyebut Simeon sebagai seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Simeon percaya saatnya akan tiba bagi Allah untuk memenuhi janjinya. Simeon tetap berpengharapan. Ia tetap teguh meyakini bahwa ia akan melihat Sang Mesias yang ditunggu-tunggu itu. Pengharapan Simeon tidak sia-sia. Suatu hari, Roh Kudus menggerakkan hatinya untuk datang ke Bait Suci. Di sana ia bertemu dengan Maria dan Yusuf yang sedang membawa bayi Yesus. Begitu melihat bayi Yesus, Simeon segera menggendongnya sambil memuji Allah. "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu." Dari Simeon kita belajar bahwa penting sekali untuk hidup berpengharapan, tidak berputus asa, bahkan sebaliknya berpegang teguh pada keyakinan akan janji Allah. Pengharapan akan membuat kita mampu bertahan dalam situasi yang sangat sulit sekalipun. Pengharapan seumpama motor yang menggerakkan roda hidup kita melewati jalanan terjal dan berliku. Kitab Ibrani menggambarkan pengharapan sebagai sauh atau jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa. Ibrani 6 ayat 19. Sebuah kapal tanpa sauh akan mudah lepas terbawa ombak. Begitu juga bila kita hidup tanpa pengharapan, akan sangat rapuh dan mudah terbawa arus dunia. Agar lebih mengerti tentang makna pengharapan, isilah tabel di bawah ini. 5 ciri hidup orang yang tidak memiliki harapan adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan 5 ciri hidup orang yang memiliki harapan adalah: refleksikan hidupmu dalam 3 tahun terakhir. Apakah kamu lebih banyak bersikap sebagai orang yang berpengharapan atau sebaliknya? Berikan bukti yang mendukung refleksimu itu dengan mengisi tabel di bawah ini. Dalam 3 tahun terakhir, saya bersikap sebagai orang yang berpengharapan atau tidak pengharapan. Surat yang tidak keempat
terdapat pada tabel di atas dengan bukti seperti tertulis di tabel berikut. Isilah tabel refleksi berikut ini. Demikian dahulu pembahasan materi kali ini. Kita akan lanjutkan materi pada video berikutnya. Sekali lagi, jangan lupa tekan like, subscribe, tekan lonceng, dan share. Untuk mengakhiri pelajaran, mari kita menutup dengan doa. Kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan